Hari Minggu pada hari ini dari 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam memberikan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ketika masih kuliah, seorang dosen pernah mengatakan kepada kami semuanya, dan khususnya saya tarik kepada diriku sendiri, kalau kalian ingin jadi pelayan, kalau kalian ingin jadi pendeta, kalau kalian ingin menjadi hamba Tuhan, melayani tengah-tengah gereja, maka bersiaplah untuk menjadi tong sampah. Apa artinya? Bersiaplah untuk dicerca, bersiaplah untuk dituduh, bersiaplah untuk dicaci maki, diperkatakan hal-hal yang bau seperti sampah, dan cara bermain terimalah. Bersiaplah untuk menjadi tong sampah, memendam, menyimpan, menerima hal-hal yang terburuk sekalipun. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan harus tahan banting. Menjadi pelayan atau hamba Tuhan harus memiliki mental yang sekuat baja, yang tebal, yang tidak cengeng, yang tidak mudah berputus asa ketika mengalami banyak persoalan, ketika memiliki banyak pergumulan, maka mundur. No. Kalau kau sudah memilih menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi pelayan Tuhan, ingin menjadi orang yang melayani Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, maka teruslah dalam semangat. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta tidak bisa berkumpul dengan keluarga ketika malam Natal, ketika di hari Natal, di malam tahun baru, atau malam Paskah, Jumat Lalu, tidak bisa. Dalam momen-momen tertentu dan yang mungkin menurut kita adalah indah berkumpul dengan keluarga, justru di sanalah pendeta hamba Tuhan harus benar-benar meyakini dalam pengertiannya bahwa ketika dia melayani jemaat, jemaat itulah adalah keluarganya. Jemaat itu adalah ayahnya, ibunya, orang tuanya, adik, kakaknya, opungnya, dan tidak boleh pulang kampung. Tidak bisa bersama-sama dengan orang yang sedara dengan kita, orang tua kita yang kandung, merayakan peringatan-peringatan yang kudus. Pelayan itu punya kekuatan, dan kekuatan itu datang dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Pelayan atau hamba Tuhan itu sekalipun hampir mundur, sekalipun hampir menyerah, sekalipun hampir putus pengharapan, tangan Tuhan mempergogoyo di dalam, matung mau kuatkanlah hatimu, karena aku ada dalam kehidupanmu. Sekalipun pelayan itu dimusuhi oleh orang banyak, Tuhan yang siap menjadi sahabat sejatinya. Sekalipun pelayan itu memiliki banyak pencemooh, ada Tuhan yang tidak pernah tinggal diam.
Ada banyak persoalan dimiliki oleh hamba Tuhan, Tuhan yang menjadi jawaban. Tuhan yang menjadi solusi ketika memang hamba Tuhan itu menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Keberadaan pelayan itu mendapat perhatian dari Tuhan. Sekalipun kehidupan pelayan itu tidak pernah mewah, sekalipun pelayan berpendeta tidak harus memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, materi, deposito dan lain sebagainya, tapi ingat, seorang hamba Tuhan dan keluarganya ketika dia menyerahkan dirinya sesungguhnya kepada Tuhan, tidak akan pernah meminta-minta dan tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan selalu mencukupkan kehidupan hamba. Sepertinya Tuhan memberikan keistimewaan, nilai plus kepada hamba Tuhan, kepada para pelayan Tuhan, sekalipun dia hamba, dia adalah pelayan, dia julos, dia sungguh-sungguh orang yang terendah, yang memiliki tingkat paling bawah. Sebagai seorang pelayan, Tuhan justru menjadi pembelanya. Sehingga sangat jelas perkataan dalam Yesaya 54 ayat 17 yang sudah kita baca tadi. Apapun yang direncanakan orang terhadapmu, bahkan senjata di tempat, bahkan tuduhan dalam pengadilan, Tuhan akan buktikan kau akan benar di sana jika memang hamba Tuhan. Dan itulah bagian hamba Tuhan. Dan itulah bagian pelayan Tuhan. Ketika dituduh, ketika dicerca, maka ketika dia bertahan dalam imannya, Tuhan menjadi pembelanya. Tuhan berada di sisi kanan kirinya untuk menopangnya. Paulus dan teman-teman pelayanannya mau memberikan pengertian kepada jemaat Korintus dalam perikop ini bahwa kami adalah tutu-si-tutu naposo ini. Kami adalah sungguh-sungguh hamba Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Karena saat itu, kenapa Paulus begitu getolnya untuk memberanikan diri menyatakan kami hamba Tuhan, kami pelayan Tuhan? Karena saat itu ada banyak tuduhan yang mengatakan Paulus dan teman-teman sekerjanya adalah rasul palsu, adalah orang-orang yang licik, yang picik, yang tidak memiliki kasih, justru gila uang, gila harta, gila jabatan. Dalam hal inilah Paulus membela dirinya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, bahwa dia dan teman pelayannya tidak seperti yang dituduhkan oleh jemaat Korintus. Paulus sadar bahwa keberadaannya sebagai pelayan, dia memang harus siap untuk dicerca, dia siap untuk didera, dia siap untuk dianiaya, ditolak, dituduh, bahkan mendapatkan siksaan, berada dalam penjara. Ayat 4 mengatakan, sebaliknya dalam segala hal kami tetap menunjukkan kami sungguh-sungguh pelayan Allah. Artinya ketika dia mengatakan itu, ada banyak tuduhan sama dia tidak balaskan tuduhan itu kepada orang yang sudah menuduhnya. Dia tidak mau membalaskan kejahatan orang Korintus dengan perkataan atau perbuatannya sebagai dendam. Gambaran pelayan Paulus adalah gambaran kesetiaan seorang hamba, seorang pelayan kepada Tuhan, kepada Allah. Mengapa Paulus tidak membalas kejahatan yang telah diterimanya dengan kejahatan pula? Kenapa Paulus menerimanya dengan senang hati, bahkan mengatakan kami adalah benar-benar pelayan? Karena Paulus sadar bahwa dia adalah pelayan Tuhan, di mana dia harus melayani Tuhan. Dia bukan pelayan manusia, dia bukan melayani manusia, tapi dia melayani Tuhan yang adalah membenci dendam dan pembalasan. Tuhan berkata bahwa dendam dan pembalasan itu adalah hakku, bukan hakmu. Ketika engkau sudah memilih menjadi pelayanku, maka ikutlah teladanku. Ada banyak di antara kita mungkin yang sebelum masuk ke tempat ini adalah seorang pelayan di luar sana, di tengah-tengah gereja, pendeta, jintua, mertua, mungkin evangelis, Bibenro, guru huria, dan banyak pelayan yang masuk ke dalam lapas ini juga adalah pelayan di tengah-tengah gereja dengan segala fasilitas, dengan segala kenamaan, dengan segala kepopularitasan, dengan segala keterkenalan. Oh, Bapak Hias itu yang terbaik, ini yang contoh. Yang harus ditinggalkan, yang harus beralih kepada suatu penghinaan, yang harus beralih kepada suatu penyiksaan, sekalipun tidak dicerca secara fisik, tapi batin menangis.
bukan di sini tempatnya pelayan, tapi di gereja Tuhan, di gereja di luar sana. Terlepas dari apapun yang sudah kita perbuat, ayo para pelayan di luar sana dulunya. Apa yang kita perbuat, kasus dan pelanggaran hukum apapun itu, kita adalah pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Dan luasona akan pilih nama dosa-dosa. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang sudah diangkatnya, dipilihnya sebagai hambanya, sebagai pelayannya, itu akan hilang. Justru dalam segala derita yang kita alami saat ini, kita semakin yakin dan percaya Tuhan itu ada. Setelah kita masuk ke dalam lapas ini, kita semakin yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan tidak pernah katakan sama kita para pelayan di luar goodbye, tapi Tuhan katakan come to me. Tuhan tidak pernah mengatakan selamat tinggal wahai hidup gembala nasi Tuhan yang adalah pelayan di luar. Tidak. Tapi Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Sekalipun di penjara, aku ada di penjara. Dan kita datang dan tetap menjadi para pelayan. Tuhan menginginkan agar setiap pelayan yang sudah dipilihnya terus berpegang kepada tugas pelayanan itu sampai mati. Dan bagi kita yang terpilih menjadi pelayan, memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah lapas ini, kita menjadi pelayan di tempat ini, teruslah melayani. Sekalipun di luar kita adalah seorang penjahat yang tidak mengenal gereja, tapi saat ini kita sudah bisa melayani sebagai WR, sebagai pelayan di tengah-tengah gereja. Terus melayani, jangan padam semangat untuk melayani. Jangan padam semangat untuk melayani. Ayat 8. Ketika dianggap sebagai penipu, ketika dinilai munafik, terus melayani. Bagaimana aku bisa melihat? Bagaimana aku bisa terima pelayanan seorang penjahat di depan sana, memberikan musik, berkhotbah sebagai WL, sebagai song leader, dan banyak hal. Sekalipun kita dikatakan penipu dan munafik melayani, karena aku tahu siapa kau, kita harus tegar dan terus tunjukkan melalui tindakan-tindakan yang benar. Sebagai pelayan kita harus menunjukkan tindakan dan sikap yang benar. Sebab pelayan yang kita lakukan semata-mata adalah untuk menyenangkan hati semua. Pelayanan yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tak seorang pun dari kita yang bertahan atas cercaan, tuduhan, hinaan, makian yang sudah kita terima sebagai pelayan tempat ini kalau bukan Tuhan yang menjadi penolong. Kita akan mundur. Kita akan menyerah sudah atau tidak tahan lagi menghadapi tuduhan-tuduhan yang sudah dikatakan kepada anak saudara penjahat. Bodoh dewata dan berkaki segala. Kalau Tuhan yang menjadi sahabat kita, kalau Tuhan yang menjadi pendamping kita, tak seorang pun yang mampu melengsarkan kita dari tugas pelayanan kita. Dan sekalipun kita belum menjadi pelayan tempat ini, hanya sebagai warga binaan, sebagai warga jemaat biasa di tempat ini, jangan merasa kecil hati sebab pelayan Allah tidak sempit maknanya. Yang dikatakan pelayan atau hamba Tuhan bukan sempit maknanya, sekalipun bukan pelayan di altar, sekalipun bukan pelayan tengah-tengah gereja, tetaplah menunjukkan jiwa dan semangat untuk melayani Tuhan. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, sebagai tamping atau non tamping, dimanapun kita berada, kita harus tunjukkan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Ketika kita mampu bertahan dalam kesabaran, ketika kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, kita adalah pelayan Tuhan. Ketika kita mampu tersenyum ketika orang mencaci maki kita, kita adalah pelayan Tuhan. Sekalipun tidak melayani gereja, ketika tuduhan ada banyak pada kita, ketika fitnahan ada pada kita, hujatan ada pada kita, kita mau mendoakan mereka, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan dan hamba Tuhan saja. Hiduplah apa adanya. Hiduplah terus mengalir seperti air. Sekalipun banyak orang yang menganggap kita tidak layak, menganggap kita adalah penjahat dan penjilat, jangan habiskan waktu untuk membela diri dengan teori dan kata-kata, tapi tunjukkan dengan perbuatan bahwa kita adalah penjahat yang mau diubahkan oleh Tuhan. Kita adalah penjahat yang mau berubah di dalam Tuhan, dilayakkan Tuhan, dikuduskan Tuhan, dipakai sebagai alatnya melalui perbuatan kita sehari-hari.
Melayani Tuhan bukan harus memiliki gelar pendeta, sintua, pertua, evangelis dan lain sebagainya. Bukan harus memiliki gelar itu, tapi melayani Tuhan butuh kesungguhan dan keseriusan. Butuh kesungguhan dan keseriusan. Melayani Tuhan bukan harus di altar gereja, tapi dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kita, jangan sia-siakan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang sudah kita terima pribadi lepas pribadi. Lakukan kebenaran dan keadilan any place, anytime, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memiliki komitmen bersama bahwa aku mau melayani Tuhan kontrak mati. Di tempat ini aku mau melayani Tuhan sampai mati. Dan bahkan aku di luar tempat ini, aku akan terus melanjutkan pelayananku. Pelayanan kita bukan sampai di sini saja, tapi dimanapun kita berada, keluar dari tempat ini, pelayanan kita harus berbuah dan berdampak kepada banyak orang di sekeliling kita. Mari sungguh-sungguh melayani dengan kesungguhan hati, dan mari kita melayani Tuhan, bukan hanya melayani manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh Kau pilih sebagai pelayan-Mu, sebagai amat-Mu, sebagai hamba untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Sekalipun tidak menjadi pelayan di tengah-tengah gereja, tapi apapun keberadaan kami siap untuk melayani Tuhan dengan keseriusan, dengan ketulusan. Kuatkan kami, tolong kami, dan berdayakan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan satu komitmen seperti wanita. Seperti wanita yang mau terus melayani sampai seterusnya.
kami tetap setia melayani Tuhan, sekalipun didera oleh banyak ancaman, hujatan, bahkan fisik kami harus menderita di tempat ini. Kami mau setia melayani Tuhan, sama seperti Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami hari lepas hari, menuntun dan membimbing kami. Kami boleh semakin sadar dan meyakini siapa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan minggu saat ini untuk seluruh keluarga pelayan, para hamba Tuhan yang memiliki pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah keluarganya Engkau yang memberkati, dan Engkau tetap setia memberikan kemenangan demi kemenangan, bahkan keberhasilan. Sekalipun ada banyak persoalan yang dimiliki oleh setiap hamba Tuhan berbeda-beda, kami mau Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, dan biarlah kami boleh bersyukur dan bersukacita karena tangan Tuhan menolong. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua dari Franz Grobes Sihaan, nama Thomson Sihaan, yang sedang sakit pada saat ini. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa memberikan pemulihan, kekuasaan yang dari Tuhan. Pulih, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir, kami tidak takut lagi, karena Tuhan satu-satunya penolong dan tabib yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat persembahan yang sudah kami berikan pada kesempatan minggu saat ini. Engkau yang memberkati persembahan ini, boleh menjadi persembahan yang harum, yang boleh kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di lapas ini. Engkau yang memberkati setiap hati, setiap tangan yang sudah memberikannya, bahkan setiap pribadi yang belum sempat memberikan persembahan. Tuhan yang jagai hati mereka, kuatkan mereka sehingga mereka terus menerus bergumul di dalam doa kepada Tuhan. Pulihkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan kiranya yang mencintai kami. Biarlah virus corona boleh berhenti dari muka Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.